Salam jumpa pemirsa, saya Virji Bakar kembali ke hadapan Anda dalam informasi wisata Archipelago. Dan kali ini untuk Anda yang gemar berpetualang, perjalanan ke perbatasan Sumatera Utara bisa menjadi pilihan. Dan salah satu tempat yang patut untuk Anda kunjungi adalah Tangkahan. Sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Tangkahan menyimpan kekayaan flora dan fauna. Lantas, bagaimana untuk Anda agar bisa sampai ke sana? Simak laporannya berikut ini. Tangkahan adalah surga bagi petualang. Sebagai kawasan hutan tropis Taman Nasional Gunung Leuser, Tangkahan terletak di Kecamatan Batang Serangan, Langkat, Sumatera Utara. Untuk mencapai Tangkahan dibutuhkan 2-3 jam perjalanan darat dari Medan. Tapi perjalanan ini tidak membosankan karena perkebunan karet dan kelapa sawit menjadi pemandangan di sepanjang perjalanan. Sebelum dibentuk menjadi kawasan ekoturisme, beberapa tahun lalu, hutan Tangkahan banyak dibabat perambah hutan demi materi sesaat. Tapi saat sadar masyarakat merubah pola berpikir mereka dan menjadikan Tangkahan sebagai hutan yang lestari. Masyarakat kemudian membentuk lembaga pariwisata Tangkahan untuk mengatasi masalah perambah hutan dan membentuk hutan basah. Sebagai objek wisata, di Tangkahan pengunjung leluasa menyatu dengan alam dan berpetualang. Berbagai kekayaan flora dan fauna bisa ditemukan di sini, termasuk beragam primata. Di hutan ini hidup orangutan, siamang, owa, monyet ekor panjang, dan beruk. Tapi sebagai primadona Tangkahan, kedih lebih banyak dikenal karena memiliki ciri rambut bergaya punk. Ironisnya, primata pemakan daun dan buah-buahan serta memiliki warna keperakan gini tinggal sekitar 10 ekor. Mencari flora langka, Anda bisa mempelajari pohon raja. Berbatang halus dan licin, pohon raja banyak tumbuh di tepian sungai ataupun lembah. Pohon ini menjadi pilihan lebah untuk menyimpan madunya agar terhindar dari jarahan beruang madu. Ini orangnya baik kali ya.
Tapi saat menjelajahi hutan, Anda pun harus waspada terhadap pacet, sejenis lintah. Salah-salah, darah Anda akan terhisap ketika pacet menempel di kulit Anda. Yang bagus, mana yang bisa? Nah, sakitnya enggak. Kamu nggak takut? Ya nggak mentut. Program trekking trail atau penjelajahan merupakan andalan wisata Tangkahan. Penjelajahan dengan jarak tempuh 1,8 km yang disebut Family Trail memang sengaja dibuat untuk program wisata keluarga. Sementara trail dengan jarak tempuh 3,7 km diperuntukkan untuk kalangan remaja. Sedangkan Adventure Trail atau trail petualang disediakan dengan jarak tempuh 4 km dan diakhiri dengan meluncur di derasnya air sungai. Selepas menjelajah hutan, Anda bisa beristirahat di penginapan sederhana seperti Bamboo River yang dikelola Lembaga Pariwisata Tangkahan atau LPT. Di sini, pengunjung bisa berlaku selayaknya rumah sendiri, dan untuk mandi, pengunjung bisa memanfaatkan kesegaran air panas alami di pinggir sungai sambil menikmati tarian dan kicauan burung kuau. Setelah puas bermain dengan beragam primata di hutan, mengikuti patroli gajah adalah satu hal yang patut untuk dicoba. Tapi pemirsa, agar Anda tidak salah alamat, tunggu saya sesaat lagi, tetap dalam Archipelago. Saya mau lapor. Kelompok Semut Merah belum kembali, Bu. Saya khawatir telah terjadi sesuatu atas diri mereka. Ini. Di sini tuh cuma nyari cacing, tahu? Bohong! Kalian datang kemari itu bukan mencari cacing, tapi mencari kota itu, bukan? Kota kuno ini peninggalan Gubernur Inggris waktu menjajah Indonesia. Semut Merah!
Maafkan aku, Setangsu. Maafkan aku. Setangsu. Pemirsa, melibatkan gajah untuk patroli hutan bisa Anda saksikan di Aras Napal. Dan ternyata saat akan berpatroli, gajah-gajah ini melakukan beberapa ritual tertentu. Nah pemirsa, apa saja keunikannya dan ritual apa yang dilakukan gajah-gajah tersebut? Berikut adalah laporan reporter Zulfatan Faizin dan juru kamera Suyata saat mengikuti patroli gajah di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Unit patroli gajah di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser terbilang unik. Disinilah untuk pertama kalinya gajah dilibatkan langsung menjaga habitatnya sendiri dari tangan-tangan perusak hutan. Berada di kawasan Aras Napal, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, patroli gajah bertugas menjaga hutan seluas 250 hektar. Markas patroli gajah terletak sekitar 110 km dari kota Medan ke arah perbatasan Aceh. Untuk mencapai tempat ini, perjalanan selama 4 jam harus ditempuh dari Medan dan dilanjutkan perjalanan sungai sekitar 1 jam. Selain kandang gajah, di kawasan ini juga terdapat perumahan pawang dan pekerjanya. Unit patroli gajah pertama dibentuk tahun 1999, hasil kerjasama Lembaga Indonesia Uni Eropa. Saat itu, 5 ekor gajah terlatih dibawa dari Pusat Latihan Gajah Waikambas, Lampung. Kini dalam perkembangannya, awak patroli gajah juga bertambah hingga belasan ekor. Pertama, itu yang anak itu. Setiap hari sebelum patroli, para gajah harus mengikuti ritual mandi pagi di Sungai Besitang. Setelah sarapan dengan menu pelepah kelapa muda, para gajah pun siap bertugas. Keterlibatan gajah dalam setiap patroli tidak hanya membuat takut para perambah hutan. Para gajah juga sanggup membersihkan sisa-sisa kayu hasil tebangan liar yang tertangkap saat operasi.
Seminggu 2 kali, para gajah rutin berpatroli dengan rute sepanjang perbatasan Taman Nasional. Bersama pawang dan jajarannya, operasi khusus juga intensif digelar untuk menekan aksi perambahan hutan. Silakan jalan. Spontan. Setelah menghabiskan setengah hari bersama gajah, para pawang juga memiliki agenda tersendiri saat malam mulai senyap. Menonton televisi atau bermain kartu merupakan ajang lomba yang menyita hampir separuh malam mereka. Tak bisa dipungkiri, peranan para pawang berikut gajah-gajahnya sangat besar dalam menjaga kelestarian hutan Leuser. Terbukti dengan kehadiran patroli ini, pengiriman kayu curian melalui Sungai Besitang yang dulu marak terjadi, kini terus menyurut. Dan itu semua berkat kerja keras para gajah bersama pawangnya yang tanpa pamrih mengabadikan diri untuk kelangsungan hutan yang lestari. Pemirsa, Sumatera Utara juga memiliki penangkaran buaya, dan penangkaran binatang purba yang satu ini dibangun di Kota Medan. Lantas apa saja kendala dalam perkembangannya? Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. J'ai peur de mes rêves de faïence qui brûlent dans ma tête en silence sous des nappes de pierres immenses. Et je pense, le corps en extase dans son corps, dans les prières sombres des morts, mon esprit me sert de décor. Apapun yang akan kau katakan, selalang sudah rinduku padamu. Hei goyang rame-rame. Meesje in mijn gedachten. Kalau kamu mencintai dia, bawa dia lari. Bawa! Ini masalah martabat. Sirik kak. Aku menyayangimu. Maafkan aku. Pemirsa, penangkaran buaya darat merupakan salah satu tempat untuk berakhir pekan bagi masyarakat Medan dan menampung lebih dari 2.600 ekor buaya dari berbagai jenis, umur, dan ukuran. Penangkaran buaya Medan ini memiliki koleksi buaya dari yang berukuran setengah meter
hingga yang terpanjang yaitu 6 meter. Tapi ternyata dalam operasionalisasi kerja penangkaran buaya Medan ini kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Petualangan di Sumatera Utara semakin lengkap jika kunjungan diarahkan ke tempat penangkaran buaya darat. Terletak tidak jauh dari pusat kota Medan yang berjarak 5 km. Crocodile Breeding Farm merupakan satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat Medan pada akhir pekan. Di tempat ini, 2.600 krokodil colossus atau buaya muara berbagai jenis dan ukuran menjadi koleksi Tam Moke. Selama 55 tahun, Tam membuat ekosistem yang menjadi tempat berdiam para buaya berukuran setengah hingga 6 meter. Semula Tam berharap usahanya bisa menghasilkan pemasukan bagi keluarganya. Tapi dalam operasionalisasi dan perkembangannya, penangkaran buaya ternyata kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kurangnya campur tangan pemerintah membuat Tam patah arah. Meski demikian, Tam tetap menggeluti usaha ini karena sikap idealisnya. Sayangnya dari hasil penjualan tiket seharga Rp1.500 hingga Rp3.000, setiap bulan Tam hanya bisa mengumpulkan uang Rp1 juta. Pendapatan ini tidak cukup untuk membeli pakan buaya selama sebulan seharga Rp15 juta. Pendapatan ini juga semakin menurun jika musim hujan tiba. Peraturan mengenai perlindungan satwa langka juga semakin mempersempit langkah Tam Moke untuk menggapai cita-citanya. Untuk menutupi biaya operasional, Tam kemudian menggelar berbagai atraksi buaya seperti belajar mengenal jenis kelamin buaya atau waktu makan untuk para buaya. Bersama 2 pawangnya dan sejumlah anggota keluarga, Tam terus memperdayakan keberadaan buaya-buayanya. Buaya-buaya darat di penangkaran Tam Moke memiliki kebiasaan berendam di air kolam selama seharian. Mereka hanya keluar 1 jam untuk berjemur dan kemudian kembali berendam ataupun menyelam. Setiap 3 bulan, anggota ternak Tam juga terus bertambah karena setiap bertelur seekor buaya betina bisa menghasilkan 40 butir dengan tingkat keberhasilan sekitar 80%. Bertambah ternak berarti bertambah ongkos pengeluaran. Untuk itu, Tam membutuhkan uluran tangan untuk kelangsungan penangkarannya tanpa harus memperjualbelikan buaya-buayanya. Dan akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Firji Bakar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Dan kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.